wrong interpretation or even mistake. So it's not the perfection that can be reached by having implemented the VAR. But as you can see, 99.3%. La verdad que cuando uno ve los individuales siempre te asusta mucho más, ¿no? Entonces... Guncang Piala Dunia U17 hari ini, Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina dan pelatih Argentina U17 Diego Placente tak disangka ikut soroti berikan komentar begini soal wasit di laga Indonesia U17 versus Zambia tadi malam. Fans timnas dipastikan sangat setuju dan kembali optimis dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola diguncang. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung menggema di berbagai belahan dunia. Ia dengan nada tegas menyoroti kepemimpinan wasit dalam laga Indonesia U17 versus Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 yang digelar di lapangan 7 Aspire Zone Doha Selasa malam kemarin. Collina, sosok legendaris yang dikenal tegas dan tanpa kompromi dalam urusan integritas wasit, secara terbuka menyebut bahwa ada kejanggalan serius dalam beberapa keputusan yang dibuat oleh perangkat pertandingan di laga tersebut. Saya sudah menonton ulang pertandingan itu lebih dari sekali. 2 gol Zambia seharusnya tidak disahkan karena terlihat jelas ada pelanggaran sebelum bola masuk ke gawang. Selain itu, 1 peluang penalti untuk Indonesia adalah keputusan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, tegas Collina dengan nada kecewa dan tajam, seperti dikutip dari laporan investigasi FIFA internal yang kini sedang berjalan. Collina menambahkan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia memastikan FIFA tidak akan menoleransi sedikit pun praktik kotor yang mencederai sportivitas, terutama di level Piala Dunia yang melibatkan pemain muda. Jika ditemukan bukti bahwa ada surap, tekanan, atau intervensi yang disengaja untuk merugikan timnas Indonesia, maka lisensi FIFA sang wasit akan dicabut secara tidak hormat. Kami tidak main-main soal ini, ujarnya tegas. Ucapan keras Collina langsung memicu gelombang reaksi besar di dunia sepak bola. Banyak pihak mengapresiasi ketegasan sang legenda asal Italia itu, karena bagaimanapun juga, keadilan di lapangan hijau adalah hal paling sakral dalam dunia olahraga. Kemarahan publik Indonesia bukan tanpa alasan. Dalam pertandingan tersebut, Garuda Muda sebenarnya memimpin lebih dulu 1-0 lewat gol indah Zahabi Goli di menit ke-12. Permainan cepat dan disiplin anak asuh Nova Arianto terlihat begitu menjanjikan di babak pertama. Namun segalanya berubah hanya dalam hitungan menit. 2 gol Zambia yang datang beruntun di menit ke-35 dan 37 menimbulkan tanda tanya besar. Dari tayangan ulang yang beredar luas di media sosial, terlihat jelas adanya pelanggaran keras sebelum gol pertama Zambia tercipta. Sebuah dorongan pada bek Indonesia yang tidak diindahkan wasit. Tak berhenti di situ, gol ketiga Zambia di menit ke-42 pun diprotes karena didahului oleh pelanggaran tangan pada proses build-up serangan. Tapi lagi-lagi, sang pengadil tetap mengesahkan gol tersebut tanpa meninjau video support review secara menyeluruh. Dan yang paling memicu emosi publik Indonesia adalah satu insiden di babak kedua, ketika penyerang Indonesia dilanggar keras di kotak penalti Zambia. Tayangan ulang jelas memperlihatkan kaki bek Zambia mengenai pergelangan kaki lawan, tetapi wasit bergeming. Penalti sebersih itu tidak diberikan. Ini sungguh menyakitkan. Anak-anak sudah bekerja keras, tapi keadilan diambil dari mereka. Menariknya, bukan hanya dari fans Indonesia yang menyoroti keputusan wasit. Pelatih timnas Argentina U17, Diego Placente, juga ikut memberikan komentar mengejutkan usai menonton laga tersebut dari tribun Aspire Zone. Saya menonton laga itu secara langsung. Harus diakui, jika pertandingan berjalan fair dan keputusan-keputusan wasit tidak berat sebelah, saya yakin Indonesia tidak akan kalah. Mereka bermain berani, taktiknya efektif dan memiliki karakter, ungkap Placente kepada media Argentina Thai Sports.
Placente juga menambahkan bahwa Indonesia punya permainan yang matang dan berani di babak kedua, bahkan hampir mencetak gol lewat peluang yang membentur mistar gawang. Mereka punya satu peluang besar yang mengenai mistar dan satu momen yang seharusnya penalti. Wasit tidak memeriksa VAR, itu aneh untuk turnamen sebesar ini, lanjutnya. Tak lama setelah laga usai, media-media ternama dunia seperti ESPN, Sky Sports, dan The Guardian langsung menyoroti kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. ESPN bahkan menulis headline tajam, "Controversy in Doha, referee decisions questioned after Indonesia's painful defeat." Sementara Sky Sports dengan nada sarkastik mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang wasit yang gagal mengontrol pertandingan remaja ditunjuk untuk memimpin ajang sekelas Piala Dunia U17? Banyak analis sepak bola Eropa menyebut bahwa timnas Indonesia layak mendapatkan keadilan karena tampil disiplin dan berjuang tanpa menyerah di lapangan, sementara keputusan-keputusan kunci justru mematikan momentum mereka. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan bahwa meski kecewa, ia tetap bangga dengan perjuangan para pemainnya. Secara hasil, kami kecewa karena tidak bisa dapat poin di laga ini, tapi saya apresiasi kerja keras para pemain. Mereka sudah berusaha maksimal di tengah situasi yang sulit, kata Nova. Nova pun menyinggung bagaimana mental bertanding anak asuhnya justru membaik di babak kedua. Babak pertama kami bermain terlalu takut, mungkin tertekan, tapi babak kedua kami jauh lebih berani, lebih tenang. Ada banyak peluang, tapi hasil akhirnya memang tidak berpihak. Sang pelatih menegaskan bahwa laga ini akan menjadi pelajaran berharga untuk dua pertandingan tersisa melawan Brazil 7 November dan Honduras 10 November. Kami akan bangkit, anak-anak harus tahu mereka pantas di sini. Kami tidak akan menyerah, tegas Nova penuh semangat. Sementara itu, Colina memastikan proses investigasi internal FIFA akan dilakukan secepat mungkin. Ia bahkan mengindikasikan adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat pertandingan dan operator VAR yang terlibat. Kami punya sistem dan bukti video lengkap. Jika ditemukan kesalahan yang disengaja atau ada intervensi finansial di belakang keputusan-keputusan itu, maka konsekuensinya sangat jelas. Lisensi FIFA dicabut secara permanen, kata Colina dalam pernyataannya. Pria berkepala pelontas yang dikenal sebagai simbol integritas dunia wasit ini juga menyampaikan simpati kepada timnas Indonesia. Indonesia bermain dengan hati dan saya tahu betapa besar harapan mereka. Saya berjanji keadilan akan ditegakkan. Tidak ada tempat untuk manipulasi di dunia sepak bola, tutupnya tegas. Fans Indonesia pun ramai-ramai memuji keberanian Garuda Muda meski dirugikan oleh keputusan kontroversial. Banyak yang menyebut pertandingan itu sebagai simbol perjuangan dan semangat pantang menyerah khas anak muda Indonesia. Apapun hasil investigasi nanti, satu hal yang pasti, timnas Indonesia U17 telah mencuri perhatian dunia. Mereka bukan hanya melawan Zambia, tapi juga melawan ketidakadilan yang mencoreng wajah sepak bola muda dunia. Kita semua menunggu langkah nyata FIFA dan berharap Colina menepati janjinya, karena dunia sudah melihat bahwa Garuda Muda bermain dengan keberanian dan kejujuran, dua hal yang tak bisa dibeli dengan apapun. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Langkah perdana Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 memang belum sesuai harapan. Dalam laga pembuka grup H yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa 5/11/2025, skuad asuhan Nova Arianto harus mengakui keunggulan Zambia U17 dengan skor akhir 1-3. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memberikan apresiasi penuh terhadap perjuangan para pemain muda. Menurutnya, kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk tumbuh lebih kuat di laga-laga berikutnya. Pertandingan melawan Zambia sejatinya sempat memberikan harapan besar. Garuda Asia tampil penuh semangat di awal laga dan berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-12 melalui Zahabi Goli.
Gol itu tercipta lewat skema serangan cepat yang membelah pertahanan Zambia, membuat para pendukung Indonesia bersorak bangga. Namun sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Zambia mampu membalikkan keadaan sebelum turun minum lewat 2 gol dari Abel Nyirongo dan Lukonde Muale. Kedua gol tersebut tercipta karena kesalahan kecil yang dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-3 tak berubah dan menjadi hasil akhir yang harus diterima oleh Timnas Indonesia U17. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir memberikan pandangan yang bijak dan menenangkan bagi para pemain muda yang baru saja menjalani debut di panggung dunia. Bukan hasil yang diinginkan, tapi Timnas Indonesia U17 sudah berjuang sekuat tenaga menghadapi Zambia pada pertandingan pertama Piala Dunia U17 2025, tulis Erick. Sempat unggul lebih dulu, Timnas U17 harus takluk dari Zambia dengan skor akhir 3-1. Pernyataan Erick ini menggambarkan dukungan moral yang luar biasa bagi para pemain. Sebagai seorang pemimpin federasi, sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, ia memahami betul bahwa proses pembentukan mental dan pengalaman internasional membutuhkan waktu dan kesabaran. Kekalahan bukanlah sebuah kegagalan mutlak, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan, terutama bagi skuad muda yang baru pertama kali merasakan atmosfer Piala Dunia di luar kandang. Erick tak ingin para pemain larut dalam kekecewaan. Ia menegaskan bahwa masih ada peluang besar untuk bangkit di 2 pertandingan tersisa. Garuda Muda akan menghadapi 2 lawan tangguh, Brasil U17 pada Jumat 7 November dan Honduras U17 pada Selasa 10 November. Masih ada 2 pertandingan fase grup, melawan Brasil dan Honduras, harus bisa bangkit, tegas Erick Thohir. Ayo semangat Garuda Muda! Pesan singkat namun penuh makna ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pemain dan pelatih. Erick ingin menegaskan bahwa perjalanan belum berakhir. Peluang untuk membuat kejutan di panggung dunia masih terbuka lebar asalkan Garuda Asia bisa bermain dengan semangat dan fokus penuh. Kekalahan di laga perdana membuat Timnas Indonesia U17 kini menempati posisi ketiga klasemen sementara grup H di bawah Brasil dan Zambia. Namun peluang untuk melangkah ke babak 32 besar masih terbuka. Dengan format kompetisi yang memungkinkan 4 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur, setiap gol dan setiap poin akan sangat berharga. 2 laga tersisa menjadi kesempatan emas bagi tim asuhan Nova Arianto untuk memperbaiki performa, memperkuat mental, dan menunjukkan bahwa Garuda Asia pantas bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Sejak peluit akhir laga melawan Zambia berbunyi, dukungan publik tanah air tidak berhenti mengalir di media sosial. Para supporter, mantan pemain, hingga pengamat sepak bola sama-sama memberikan semangat kepada tim muda Indonesia. Banyak yang sepakat bahwa meski kalah, permainan Garuda Asia menunjukkan potensi besar, terutama pada awal laga ketika mampu menekan dan unggul lebih dulu. Gaya permainan cepat dan disiplin yang diterapkan Nova Arianto pun mendapat banyak pujian. Erick Thohir sendiri menilai performa tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan karakter kuat tim yang berani tampil menyerang meski menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Dia percaya bahwa dengan pembenahan kecil dan peningkatan fokus, Indonesia bisa menampilkan permainan yang lebih matang di 2 laga selanjutnya. Laga berikutnya melawan Brasil U17 akan menjadi ujian berat sekaligus ajang pembuktian bagi Garuda Muda. Tim asal Amerika Selatan itu dikenal dengan teknik tinggi, kecepatan, dan mental juara. Namun bagi Erick Thohir, justru inilah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan karakter pantang menyerah. Ia berharap para pemain tidak gentar menghadapi nama besar seperti Brasil. Justru sebaliknya, momen ini bisa menjadi pengalaman berharga dan ajang belajar langsung di panggung sepak bola dunia. Erick juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan positif bagi skuad muda tanah air. Menurutnya, dukungan sejati bukan hanya diberikan saat tim menang, tapi juga saat mereka sedang belajar dari kekalahan. Karena pada dasarnya, tim ini adalah masa depan sepak bola Indonesia. Mereka adalah generasi yang sedang ditempa untuk menjadi pemain tangguh, disiplin, dan bermental juara.
Langkah awal Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 memang belum berjalan mulus. Dalam pertandingan perdana Grup H yang digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa 4/11/2025 malam WIB, skuad muda Garuda harus mengakui keunggulan Zambia U17 dengan skor 1-3. Namun di balik hasil tersebut ada cerita menarik dan pelajaran berharga yang bisa dipetik, terutama dari cara Evandra Florasta dan kawan-kawan menghadapi tekanan di level dunia. Laga dimulai dengan tempo tinggi sejak peluit pertama. Timnas Indonesia U17 tampil penuh percaya diri dengan mengandalkan kecepatan dan transisi cepat, ciri khas permainan ala Nova Arianto. Pada menit ke-12, Garuda Asia sukses mencetak gol pembuka lewat serangan balik yang terkoordinasi apik. Evandra Florasta, pemain asal Malang, menjadi inisiator serangan setelah melakukan penetrasi cepat di sisi kiri pertahanan Zambia. Ia mengirim umpan silang ke area kotak penalti, namun bola berhasil ditepis kiper Zambia. Tak disangka, bola muntah mengarah tepat ke Zahabi Goli yang berdiri di posisi ideal. Dengan ketenangan luar biasa, Goli langsung menuntaskannya menjadi gol. Sorak-sorai penonton pun pecah. Indonesia unggul 1-0, sebuah start yang sempurna untuk laga pembuka. Energi positif meluap di lapangan, di bangku cadangan dan di antara para supporter merah putih yang datang langsung ke stadion di Doha. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setelah unggul, permainan Timnas U17 Indonesia mulai sedikit menurun. Zambia melihat celah di sisi kiri pertahanan Garuda Asia dan dengan cepat memanfaatkannya. Menit ke-34, Abel Nyirongo mencetak gol penyeimbang lewat penyelesaian cermat setelah menerima umpan silang mendatar dari rekannya. Skor berubah menjadi 1-1 dan momentum pertandingan pun berbalik arah. Tak berhenti sampai di situ. Kesalahan kecil dalam membangun serangan dari lini belakang justru menjadi awal dari petaka berikutnya. Pada menit ke-37, lagi-lagi Abel Nyirongo mencatatkan namanya di papan skor, membawa Zambia berbalik unggul 2-1. 5 menit berselang, tepatnya pada menit ke-42, Lukonde Muale menambah derita Garuda Asia dengan gol ketiga. Dalam waktu singkat, skor berubah menjadi 1-3 dan suasana yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi keheningan dan kelelahan. Meski begitu, anak-anak muda Indonesia tak menyerah. Di babak kedua, mereka berusaha bangkit dan memperbaiki permainan. Beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tak berubah. Usai laga, Evandra Florasta dengan rendah hati mengakui bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga. Ia menuturkan bahwa sebenarnya tim sudah menyiapkan segala skema untuk menghadapi pola permainan Zambia. Pertandingan yang cukup dramatis ya. Sebelumnya kami sudah mengantisipasi serangan Zambia, ujar Evandra Florasta dengan nada menyesal namun tegas. Mungkin kami kurang fokus di tengah pertandingan ketika sudah unggul. Pemain asal Malang itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung Garuda Asia karena belum bisa mempertahankan keunggulan yang sudah didapat. Saya dan tim minta maaf karena tidak bisa mempertahankan keunggulan di babak pertama. Lanjutnya dengan nada tulus. Kata-kata Evandra menggambarkan kedewasaan seorang pemain muda yang tak mencari alasan, melainkan menjadikan kekalahan sebagai bahan introspeksi. Lebih lanjut, Evandra mengungkapkan bahwa di ruang ganti, pelatih Nova Arianto memberikan pesan penting kepada seluruh pemainnya. Nova menyoroti keberanian dan kepercayaan diri sebagai kunci utama dalam bersaing di level dunia. Coach Nova di ruang ganti bilang, percuma kalau sudah menyiapkan taktik dan cara serangan tetapi kami tidak berani dan tidak percaya diri, tutur Evandra. Nova menegaskan kepada para pemain agar tidak takut melakukan kesalahan. Bagi sang pelatih, keberanian mengambil risiko jauh lebih penting daripada bermain aman tanpa progres.
Coach Nova minta kami percaya diri dan tidak takut salah, lanjut Evandra. Buktinya babak kedua kami lebih cair tetapi kurang maksimal. Pernyataan itu menjadi refleksi besar bagi skuad muda Indonesia. Mereka sudah menunjukkan potensi, tapi kepercayaan diri di momen-momen krusial masih menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Kekalahan ini tentu sakitkan, terutama karena Indonesia sempat memimpin lebih dulu. Namun, dari segi permainan, Garuda Asia tetap memperlihatkan kualitas yang menjanjikan. Serangan cepat, organisasi permainan, dan semangat juang tetap terjaga meski tertinggal. Pertandingan melawan Zambia menjadi pengalaman berharga sekaligus ajang pembelajaran menjelang 2 laga berikutnya di grup H. Timnas Indonesia U17 masih punya kesempatan untuk memperbaiki posisi dan menjaga asa lolos ke fase gugur. Dengan pelajaran dari laga perdana ini, Nova Arianto dan pasukannya diyakini akan melakukan evaluasi besar-besaran, terutama soal fokus, keberanian mengambil keputusan, dan efektivitas di lini pertahanan. Evandra dan rekan-rekannya tahu bahwa perjalanan masih panjang. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun diharapkan bisa terus mengalir, terutama bagi para pemain muda yang baru pertama kali tampil di level dunia. Mereka tak butuh kritik pedas, tapi motivasi dan semangat untuk bangkit. Karena sejatinya setiap kekalahan adalah bagian dari proses menuju kedewasaan dan kemenangan di masa depan. Lalu bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Apakah laga kontra Zambia ini bisa jadi titik balik kebangkitan Indonesia U17? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.